Kalau, apa namanya, Tuhan Yesus itu mengasihi semua manusia, termasuk apapun agamanya. Betul. Apapun, ya, apapun latar belakangnya, semua disayang Tuhan. Teman-teman, semua disayang Tuhan. Ya, Tuhan Yesus tidak hanya bekerja, menolong, membuat mujizat hanya untuk orang-orang Kristen, tidak. Tuhan Iya. Yesus sayang semua manusia. Ya, buktinya ini Ibu Yulia, ya. Tuhan Iya, Yesus betul sayang. sekali. Walaupun Ibu Yulia dulu seorang antikris, seorang yang tidak Iya. percaya Tuhan, bahkan mungkin pernah menghina Tuhan, tapi Tuhan tetap sayang, teman-teman. Nah, Iya. bagaimana ceritanya sampai Ibu Yulia ini bisa menjadi percaya Tuhan Yesus, bisa berubah imannya sekarang menjadi seorang pengikut Tuhan Yesus? Kita akan dengarkan kesaksiannya secara langsung dari beliau untuk menguatkan dan memberikan pencerahan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Karena saudara-saudara kita di Muslim selalu beranggapan memandang rendah Tuhan. Padahal Tuhan Yesus itu Tuhan yang benar. Mereka selalu bilang, masa Tuhan lahir dari rahim wanita? Masa Tuhan mati di salib? Itu karena kalian belum mengalami Tuhan. Ya, kalau kalian memahami Tuhan, kalian benar-benar dijamah oleh Roh Kudus, kalian akan tahu itulah Tuhan yang benar. Ya, karena Tuhan yang benar itu harus menebus dosa manusia. Oke, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Yulia. Oke, teman-teman, kita dengarkan kesaksiannya ya. Silakan Ibu Yulia. Iya, halo, saya Yuli. Bapak saya itu Sunda Arab, mama saya Kupang, gitu. Jadi berseberangan. Jadi mama saya pindah ke apa? Pindah menyeberang, mengikut suami. Jadi saya agama keturunan ya, warisan. Jadi saya Muslim, terlahir Muslim. Eh, sekarang saya seorang istri dan 5 orang anak gitu. Eh, saya dulu tuh kalau waktu Muslim tuh ya, waktu jadi Muslim itu ya, waktu kecil itu saya kalau setiap maghrib itu ya, itu diwajibkan ngaji. Kalau nggak ngaji itu dicubit sama kakek saya. Itu selalu kekerasan yang dilakukan gitu. Jadi dicubit saya. Pokoknya kalau nggak ngaji dicubit, itu harus ngaji gitu kan. Terus sementara di tempat ngaji kita tuh saya tuh ya itu tuh guru ngajinya sering banget ngelecehin anak-anak kecil gitu. Jadi saya sempat nggak mau ngaji gitu, tapi karena disuruh ngaji ya, saya kan masih kecil nggak ngerti ya gitu. Terus sampai akhirnya begitu saya sampai besar gitu kan, sampai besar saya bisa paham lah mengaji itu, bisa membaca, bisa menulis gitu kan. Cuma belum paham secara keseluruhannya, cuma saya bisa bisa mengaji, bisa baca tulis loh, mengaji gitu. Eh, Setelah saya sebelum sebelum saya dewasa, saya masih kecil, saya sempat tinggal di keluarga mama saya gitu. Nah, saya kan sebelumnya saya itu tinggal di keluarga bapak saya yang Muslim, yang lumayan keras didikannya gitu. Karena saya kalau nggak nurut ya dipakai sapu lidi, terus dicubit gitu kan. Nah, sementara berbanding terbalik begitu saya di keluarga mama saya yang pelayan Tuhan gitu. Di sana saya tuh dimarahin aja nggak pernah gitu. Jadi benar-benar kalau apa ya berbanding terbalik lah gitu. Tapi keluarga bapak saya itu memaksa saya harus tetap tinggal di keluarga bapak saya karena takut saya masuk Kristen gitu kan. Sementara saya waktu sempat tinggal di situ karena diambil rebut sama mama saya karena mama saya sama papa saya sudah bercerai, tapi mama saya tetap mengimani Islam gitu kan.
Terus saya tinggal dengan oma saya, terus apa namanya? Jadi saya tuh dulu kecil, jadi karena kayak kehilangan jati diri ya, karena jauh dari ibu, jadi jauh dari bapak, jadi saya kalau pergi dulu kecil tuh ikut ngaji sama ibu-ibu komplek gitu, ibu-ibu komplek. Jadi saya ngaji gitu, dan oma saya nggak pernah melarang. Setiap ada apa, ada ibadah di rumah gitu, oma saya ada ibadah di rumah, itu orang-orang gereja selalu tanya, oh ini Juli ke Islam apa Kristen gitu. Terus oma saya jawab, iya enggak, dia Islam katanya gitu. Terus oh iya 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 gitu. Terus oma saya tuh selalu nggak pernah mencoba apa, menyinggung saya atau apapun, tidak pernah ada menghina atau mengata-ngatain atau apa, nggak ada. Bener-bener oma saya itu the best banget. Begitu juga om saya gitu, nggak pernah gitu menghina karena saya Islam gitu sendiri di keluarga ibu saya. Jadi oma saya anak om dua gitu, jadi saya sendiri Islam tuh. Tapi mereka nggak ini, malah support. Jadi kayak waktu puasa dibeliin sama oma saya, terus waktu sahur dibangunin sama oma saya. Terus oma saya cuma bilang, kalau kamu menjalankan, kalau kamu merasa meyakini apa yang kamu yakini, jalankan dengan baik gitu. Oma saya cuma pesan gitu. Terus saya inget banget karena terus saya tinggal sama oma saya, terus saya sakit tuh, sakit keras. Oma saya selalu bawa doa. Jadi dia bawain saya Alkitab, dia di samping saya, dia doain saya. Itu saya waktu kecil tuh sampai sakitnya lumayan parah gitu. Jadi saya tuh mimpinya sampai kayak mimpi kegulung sama bumi gitu. Itu ya oma saya yang nyanyi-nyanyi, dia apa bernyanyi gitu kan, terus dia baca Alkitab, dia berdoa sungguh-sungguh. Itu saya ngerasain banget apa ya, apa apa ya, apa sih istilahnya, eh, ke apa ke man- kebaikannya itu apa, manfaatnya itu dia apa, bukan manfaat apa ya dibilangnya itu, keajaibannya lah itu dari yang dia doakan gitu. Terus saya gitu, terus saya diambil sama keluarga bapak saya, saya dibesarkan di keluarga bapak saya gitu. Jadi selama saya menjalani muslim itu ya, mau jadi muslim gitu, di hidup saya itu laki-laki semua, tidak ada yang baik di hidup saya. Dari mulai bapak saya, eh, terus om saya, terus orang-orang di sekitar saya, bapak tiri saya, itu melakukan pelecehan seksual pada saya pada saat saya masih kecil, dan mereka tidak bisa menjadi contoh yang baik buat saya gitu kan. Nah, karena saya masih kecil, saya nggak ngerti apa-apa tuh. Jadi saya cuma dimintain tolong kalau umpamanya oma saya pas lagi ada apa, dia kan di gereja jadi apa, jadi apa, jadi pelayan ya, jadi pelayan Tuhan gitu. Jadi saya suka bantu tuh kalau di gereja tuh, bersih gereja gitu kan. Terus kalau acara ada eh, Natalan, saya ikut tuh pelayanan ke rumah sakit jiwa, saya nyanyi karena saya senang nyanyi gitu kan. Saya ke rumah sakit jiwa, ke panti asuhan anak-anak gitu kan. Tapi saya sholat, tetap ini. Nah, sampai akhirnya begitu saya eh, rumah tangga, rumah tangga, terus eh, saya, ini singkatnya aja ya, begitu sampai rumah tangga, saya mengalami dua kali pernikahan. Pertama saya waktu itu menikah dengan yang Muslim, terus saya bercerai, akhirnya saya menikah lagi, kemudian bertemu dengan bertemu dengan yang dari Kristen. Nah, dan saya mengikut. Eh, tapi sebelum mengikut, saya minta waktu untuk apa? Untuk saya eh, bertanya, berhikmat pada Tuhan. Apakah kira-kira saya ini benar gitu langkahnya gitu, mengikut Tuhan gitu. Akhirnya tapi di apa di apa
mundur sebelum kejadian saya mengikrarkan saya diri saya untuk dibaptis dan disidi untuk menikah di katekisasi lah gitu ya. Itu saya sudah tidak menjalankan sholat gitu. Sudah tidak menjalankan sholat sudah lama itu. Bertahun-tahun pokoknya lamanya itu. Karena ada apa ya? eh, ada pertanyaan yang nggak bisa dijawab gitu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk stop. Saya tidak beragama dulu tuh. Saya nggak percaya agama apapun. Jadi saya berhenti dulu. Saya berhenti. Saya cuma percaya ada Tuhan, tapi saya nggak percaya agama gitu. Eh, jadi saya meninggalkan sholat tuh, meninggalkan sholat. Karena bagi saya nggak paham isi bacaannya itu apa. Karena kan apa di Al-Quran tuh istilahnya kalau panjangnya beda sedikit aja udah beda artinya gitu. Jadi maaf bagi saya bahasa Indonesia aja kita kadang-kadang masih saling kurang salah paham gitu, apalagi bahasa ini. Jadi bagi saya kok aneh ya gitu, maksudnya setelah sembahyang melakukan kayak rutinitas gitu kan, habis itu kita berdoa lagi gitu. Jadi menurut saya itu yang jadi pertanyaan saya, dan saya tanya sama orang-orang yang istilahnya kayak ustadz gitu, saya tanya itu, mereka nggak bisa kasih jawaban yang benar ke saya, dia nggak, mereka nggak bisa jawab gitu loh. Terus akhirnya eh, saya eh, meyakinkan diri gitu, meyakinkan diri untuk masuk Kristen. Tapi sebelumnya saya punya kejadian yang saya nggak suka gitu sama orang Kristen dulu. Jadi bukan bukan karena hal ini ya. Jadi saya merasa gini, waktu itu saya kerja kerja di sebuah perusahaan eh, lumayan bagus gitu. Saya itu perusahaan apa ya? Perusahaan luar negeri sebenarnya itu. Dia di sini cabangnya gitu. Eh, terus saya kerja di situ, terus nah saya lihat perekrutan di situ, perekrutan. Nah ada dua di situ yang daftar, yang satu orang Islam, yang satu orang Kristen. Nah yang orang Islam itu nilainya bagus gitu. Terus yang ini yang jelek kok kok diterima gitu, padahal masih kuliah gitu kan. Ini padahal bagus, kenapa nggak diterima? Ya di situ. Jadi terus saya dengar bosnya kayaknya, oh kok gitu ya, pilih kasih gitu. Jadi saya tuh kayak, oh nggak suka gitu loh, kok begitu ya gitu. Jadi itu akhirnya ya itulah, saya lama tuh begitu nggak suka gitu. Tapi eh, saya sendiri tuh lebih banyak mengambil sebenarnya kebaikan yang dikasih lihat melalui sosok oma saya gitu, oma saya ke saya gitu, sosoknya Tuhan Yesus gitu. Nah akhirnya udah saya mengikrarkan diri, saya CD menikah secara Kristen, mengikrarkan diri, percaya Yesus gitu. Kemudian saya mulai belajar tuh, belajar belajar tentang Yesus, siapa sih Yesus, terus Kristen itu apa gitu. Itu saya belajar banyak gitu kan. Eh, jadi yang buat saya itu, kenapa saya begitu sampai sekarang ini, eh, saya tuh sekarang tuh nggak mau banget lepas dari Tuhan Yesus, karena saya merasa Tuhan Yesus sudah banyak berkorban buat saya sebelum saya berkorban untuk Tuhan gitu. Jadi bagi saya mencoba setia untuk Tuhan gitu, karena Tuhan sudah setia dulu, lebih dulu kepada saya. Makanya ya contohnya seperti oma saya, begitu setianya om saya juga gitu, begitu setianya dia menjadi saksi saksi hidup saya, saksi yang saya lihat gitu, saksi hidup yang buat menjadi contoh yang baik, ya benar-benar pelaku firman menurut saya. Karena oma saya benar-benar penuh kasih, opa saya juga om saya juga gitu, mereka penuh kasih dan hidupnya tuh benar-benar untuk saya, untuk orang gitu. Jadi eh, benar-benar luar biasa gitu loh, yang sangat berbeda jauh gitu loh sama sama yang dialami saya di keluarga bapak saya gitu.
Tapi begitu udah begitu udah saya jalani gitu, pasti kan saya mulai mulai ikut-ikut pelayanan gitu kan, mulai ikut pelayanan di gereja, mulai aktif, saya ikut nyanyi, seneng nyanyi kan, saya dipercaya, terus saya suka menyanyi kan, udah ikut gitu. Tapi ternyata memang apa ikut Kristen, ikut Tuhan Yesus tuh, menjadi murid Yesus itu tidak tidak apa ya, tidak seindah pikiran saya pada saat pertama kali saya tahu gitu. Maksudnya, wah, orang Kristen tuh ya begini 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 gitu. Maksudnya kayaknya kok hidupnya tuh damai-damai aja, senang-senang aja, nggak ada susah, nggak ada apa gitu. Kayak oma saya gitu, walaupun dia susah nggak kelihatan susah gitu. Jadi dia bawanya senang aja gitu kan. Terus eh, begitu saya ngalami itu ternyata luar biasa. Pikul salibnya tuh luar biasa gitu kan. Karena begitu saya mengikrarkan diri masuk Kristen di lingkungan sekitar, yang lingkungan kecil dulu dari saya, eh, itu sebenarnya penolakan banyak, penolakannya keras gitu. Tapi karena eh, saya orang yang keras gitu, jadi ya saya meyakinkan bahwa eh, saya mengambil jalan yang benar gitu. Karena saya bilang, eh, karena ada perdebatan, sempat perdebatan dengan ibu saya, bukannya berdebat gimana ya, nggak cuma berdebat, karena ibu saya selalu bilang, ngapain kamu eh, masuk Kristen gitu kan. Itu ajaran setan, ajaran sesat gitu kan. Terus saya terus bilanglah, saya pokoknya sesat lah, dia bilang sesat, ajaran setan. Terus, mana ada Tuhan itu beranak, dia bilang gitu kan. Eh, Terus saya cuma ngomong, karena itu udah bertahun-tahun begitu saya diam. Akhirnya pada satu ketika saya ngomong akhirnya sama ibu saya. Saya bilang gini, Ma, eh, bisa nggak Mama bijak sama seperti apa yang dilakukan Oma dan Opa dulu pada saat Mama pindah eh, menyeberang ke agama Islam. Eh, Mereka menyikapi Mama seperti apa? Bisa nggak Mama bisa seperti itu gitu kan? Ya tapi nggak bisa kan, itu eh, beda, itu kan ajarannya nggak benar gitu kan. Terus aku bilang, memang Mama dulu sempat sekolah minggu kan, memang nggak diajarin eh, Tuhan Yesus itu siapa gitu kan. Terus mamaku tetap ngotot kan, terus aku cuma ngomong gini aja, Mah, di Mama itu Islam yang mempunyai iman, ada rukun iman. Bukankah salah satunya iman itu adalah harus percaya pada kitab-kitab sebelumnya dan kepada nabi-nabi sebelumnya? Bukankah Yesus yang dipercaya di agama Mama, bahwa Yesus itu adalah Isa yang harus Mama percayai? Saya bilang gitu. Sekarang kalau memang Tuhan Yesus itu nggak benar, saya bilang gitu, yang dianggap Mama itu Nabi Isa, saya bilang gitu. Eh, Bagaimana prosesnya Yesus itu ada di dunia? Saya bilang gitu. Bukankah hanya dia satu-satunya yang tidak melalui persetubuhan? Saya bilang gitu. Dia ada di dunia yang tidak melalui persetubuhan. Saya bilang gitu. Tidak melalui kedagingan. Saya bilang gitu. Tidak melalui nafsu. Saya bilang gitu. Eh, Terus saya tanya ke mama saya, berarti itu dia siapa? Dia siapa berarti? Terus dia bilang, ya berarti ya itu ruhnya Tuhan ya, ya ruhnya Tuhan. Caranya dia gimana kok bisa ada? Ya ditiup, itu ruhnya Tuhan. Berarti dia siapa? Kalau berarti dia ruhnya Tuhan, kan berarti dia Tuhan. Saya bilang gitu kan. Ruhnya Tuhan ya Tuhan berarti. Aku bilang gitu. Ya enggak lah, kata dia gitu. Dia kan ngelahirin biasa. Ya iya secara manusia. Kalau umpamanya nanti dia tiba-tiba keluar, kan itu ajaib mah. Itu udah nggak masuk akal. Aku bilang gitu. Dia tetap menolak. Ya sudah, saya sabar. Saya berdoa saja. Saya bawa bantu dalam doa aja. Udah, itu salah satunya mama saya. Terus kedua, eh, di lingkungan pekerjaan gitu, juga gitu.
saya udah kayak di gimana gitu. Terus ada yang frontal juga yang sempet ngomong ke saya secara langsung gitu, secara gamblang dia ngomong sama saya gini, eh iya kita tuh kecewa lu tuh masuk Kristen gitu. Terus, terus saya cuma ngomong, emangnya salahnya apa? Saya bilang gitu. Eh ya enggak, kita kecewa aja gitu kan. Enggak, pertanyaanku apakah waktu saya Islam itu kalian bersikapnya sama dengan yang sekarang? Sama aja menurut saya, nggak ada bedanya. Saya bilang gitu. Terus dia diam langsung gitu. Jadi banyak lah terus kayak di apa ya? Kayak dijauhin gitu loh saya. Jadi saya dijauhin lah. Tapi saya di situ tidak berkecil hati. Justru saya semakin kuat karena saya baca di Alkitab gitu bahwa eh, apa, kalau kita semakin semakin dekat sama Tuhan memang begitu resikonya tuh, kayak maksudnya nggak, lingkup kita tuh semakin kecil karena kita lebih dekat sama Tuhan gitu. Jadi saya percaya bahwa Tuhan itu yang beserta saya nggak perlu orang tuh cuma akan membuat saya kecewa gitu, kalau Tuhan nggak akan buat saya kecewa gitu. Udah gitu akhirnya mulai tuh kesini-sini, begitu saya mencoba apa, menjelaskan, tapi tidak melalui apa, tidak melalui perkataan, tapi saya melalui perilaku. Jadi eh, saya eh, apa, mencoba melakukan apa yang Tuhan Yesus eh, perintahkan kepada saya, seperti eh, menjadi pelaku firman gitu saya. Kita kan diwajibkan untuk menjadi apa, melakukan firman Tuhan supaya apa, eh, supaya kita menjadi segambar dan serupa eh, seperti Tuhan Yesus gitu kan, istilahnya goalnya kan begitu ya. Jadi saya melakukan itu, jadi ke tetangga, ke teman-teman, jadi akhirnya mereka mulai tuh ada pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya tuh baru saya jawab. Jadi kayak umpamanya, oh, eh, tante tante dulu Islam ya, iya gitu, emang kenapa pilih Kristen? Terus saya bilang, "Eh, kan agama Kristen, ya maaf ya katanya gitu, ya kayaknya apa aja boleh dimakan gitu." Terus saya bilang enggak juga, saya bilang gitu, enggak gitu, saya bilang ada kok Kristen yang jangankan babi, saya bilang gitu. Minum teh aja tidak boleh, namanya abstain, saya bilang gitu. Masa sih, katanya gitu. Iya, itu disebutnya dia mengikuti perjanjian lama, istilahnya hukum Taurat dia. Nah kalau saya udah ngikut perjanjian baru, saya bilang gitu. Karena Tuhan Yesus itu yang sudah menggenapi, saya bilang gitu. Iya, maksudnya Yesus itu kan ini ya, katanya apa, itu kan nabi ya, misalnya gitu. Eh, ya kalau menurut Islam nabi, tapi kalau di Kristen bukan. Tapi sebenarnya beda Bu, gitu saya bilang gitu. Saya coba jelasin, terus akhirnya oh dia paham, oh gitu ya. Iya, sebenarnya tuh saya ceritain, oh orang-orang Kristen begini-begini, saya bilang gitu. Orang Kristen tuh nggak seperti orang Kristen yang disebut Kristen tuh sebenarnya bukan agama Bu, saya jelasin. Kok bisa? Iya, Kristen itu artinya pengikut Yesus, murid Yesus. Oh gitu, katanya. Iya Bu, gitu kan. Terus karena saya juga percaya, kenapa saya ikut Yesus, karena cuma lewat Yesus lah jalan menuju memperoleh keselamatan gitu. Saya jelasin ke dia. Terus oh gitu, iya gitu. Kalau di Islam kan ibu kan di Al-Fatihah tuh kan bacanya tuh kan, tunjukkanlah jalan yang lurus gitu. Kalau saya kan memang udah diselamatin gitu, udah ada jalannya, kita tinggal percaya aja, tinggal mengimani. Itu bedanya Bu gitu. Oh gitu, katanya. Iya. Jadi saya sekarang lebih begitu. Jadi lebih apa, kalau dulu agak gimana ya, agak takut, agak gimana, agak minder gitu kan. Tapi saya tetap teguh gitu, berjalan di apa, berjalan di berjalan mengikut Yesus gitu. Terus
ada lagi terus setelah itu ada lagi masalah kerjaan yang lain tuh apa ya, saya lupa deh. Eh, oh ini apa apa ya, pekerjaan yang lumayan gitu duitnya. Eh, ya karena dia lihat saya apa, saya Kristen, terus dia lebih percaya yang teman saya satunya lagi karena dia Islam. Ya udah, kerjaannya dikasih ke dia. Ya udah, saya saya bilang nggak apa-apa, saya bilang gitu. Dia minta maaf sih sama saya gitu kan. Terus dia bilang soalnya nih proyeknya dari, katanya sih dari ya dari kayak ustadz gitu lah gini-gini. Jadi dia ngedahulin orang Islam gitu. Saya bilang, oh ya nggak apa-apa. Padahal sebenarnya yang mampu saya waktu itu, dia juga ngakuin saya yang mampu, tapi ya nggak apa-apa, saya bilang gitu. Eh, setelah apa? Setelah lama saya menjalani terus hidup, terus saya mulai aktif aktif di gereja, mulai pelayanan-pelayanan gitu. Sampai satu ketika saya ngerasa apa, mendapatkan satu penyakit. Akhirnya saya dapetin penyakit itu luar biasa penyakitnya gitu, yang dianggap kebanyakan orang eh, itu susah sembuh, istilahnya udah putus harapan lah gitu. Tapi saya mengimani itu bahwa karena saya percaya eh, kuasa perkataan itu ada gitu. Jadi saya percaya saya bisa sembuh gitu. Jadi eh, begitu saya tiba-tiba sakit, terus saya dicek gitu kan. Begitu dicek, ternyata saya menderita kanker nasofaring gitu. Nah, puji Tuhannya eh, teman-teman saya tuh yang enggak, yang teman-teman saya yang lama gitu kan, yang enggak fanatik. Nah, itu teman-teman saya langsung share tuh macam-macam, terus ada yang bantuin saya kasih terapi ini apalah segala, bantuin saya segala macam lah gitu kan. Terus eh, apa terus sampai akhirnya di dokternya tuh sampai bilang ke saya, keputusannya tuh adalah saya harus dibiopsi, ini ganas atau tidak gitu kan. Nah begitu sampai mau tindakan biopsi, saya menolak gitu. Saya menolak, saya memilih mendekatkan diri pada Tuhan gitu. Jadi saya justru pada saat sakit-sakit itu justru saya bertekun mendekatkan diri kepada Tuhan, karena saya percaya eh, bahwa Dia adalah sumber sumber segalanya. Saya meyakini itu. Jadi saya nggak peduli, udah nggak peduli itu ya namanya katanya sakit apa terus gimana. Saya nggak peduli. Udah, saya pokoknya ibadah, saya pelayanan, saya ngejalanin hidup yang mencoba hidup yang benar gitu di mata Tuhan gitu. Menjauhi larangan-larangan Tuhan yang nggak boleh gitu, saya nggak kerjain gitu kan. Terus saya terus tekunin dalam jangka waktu 1 tahun, 1 tahun hampir. Sakitnya sebenarnya udah 8 tahun yang lalu, tapi begitu 3 tahun yang lalu baru ketahuan. Terus jadi 1 tahun prosesnya penyembuhan saya itu, akhirnya eh, dinyatakan kanker saya hilang gitu. Dokternya juga kaget, gak percaya gitu kan. Waktu pas dicek gitu, wah yakin lo gitu. Terus saya kasih tahu kan ininya, file-filenya gitu, bukti-buktinya. Terus dokternya bilang, ini terapi apa bu? Nggak ada, saya cuma pola makan aja gitu. Jadi jangan, hindari gula, hindari gorengan, hindari manis, hindari tepung gitu kan. Terus nasi gitu. Pokoknya makan buah sayur gitu kan. Terus sama olahraga, saya bilang gitu. Tapi sebenarnya yang paling utama adalah saya justru maaf, saya mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya bilang saya banyak didoain di gereja, saya banyak didoain orang-orang banyak, saya bilang gitu.
Terus saya juga terus pelayanan gitu kan. Walau dalam keadaan sakit-sakit tetap saya pelayanan gitu. Terus udah berapa kali collab di gereja gitu kan, tapi terus saya tetap pelayanan gitu kan. Terus sampai akhirnya diperiksa, ternyata diperiksa lagi, ternyata benar masuk kanker nasofaring saya sembuh bersih gitu. Tapi kemudian ada penyakit yang lain, saya menderita aritmia, jantung saya aritmia. Nah, akhirnya tuh begitu saya dicek, benar ternyata kata dokter, iya saya punya aritmia. Aritmia saya sebenarnya cuma hanya 3%. Cuma eh, dia tuh skipnya tuh beruntunnya tuh luar biasa. Apa beatnya tuh detakannya luar biasa. Di jangka waktu yang pendek, tapi dia beatnya kencang banget gitu dan cepat banget gitu. Itu yang bikin fatal karena bisa henti jantung seketika gitu. Jadi karena menurut dokter di ablasi itu harusnya biasanya yang 11%, saya cuma 3%. Tapi saya disebutnya VT lah, apa saya nggak ngerti itu VT gitu. Jadi umpamanya kayak detak jantungnya umpamanya kan kalau yang biasa kan dep 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 gitu. Kalau saya dep 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 skip gitu terus baru gitu. Terus baru berhenti lagi baru dep 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 gitu. Jadi wah luar biasa lah pokoknya nikmatnya. Jadi di dalam jadi saya mencoba karena gini di dalam proses eh, masa saya sakit gitu, masa saya yang ngerasain sudah nggak punya uang, nggak punya pekerjaan, anak masih butuh sekolah, saya sakit luar biasa, itu benar-benar full gitu. Tapi saya puji Tuhan gitu, saya tidak terjatuh, tidak terpuruk gitu loh, tidak apa ya, tidak tergeletak lah istilahnya. Itu benar saya alamin gitu. Itu janji Tuhan tuh benar luar biasa. Karena kalau dipikir-pikir secara logika gitu, kalau kata tetangga-tetangga gitu, kalau tanya, tante di rumah anak-anak, ya tante kerja? Enggak, saya udah nggak kerja, sakit. Hah, udah nggak kerja? Terus suami? Iya, lagi nggak ada kerjaan juga, udah lama, saya bilang gitu. Terus makan gimana tante? Ya Tuhan saya yang ngasih, saya bilang gitu. Terus mereka ketawa gitu. Terus saya bilang, iya Bu, saya bukannya bercanda, tapi memang benar Shalom Tuhan. Bapak Ibu Sekarang saudara-saudari sekarang dalam logika aja segala deh Bu, saya parameter bilang semua gitu sama dia. Saya gambaran nggak Bapak ngapa-ngapain, nanti suami saya juga nggak bisa nggak kerja, saya nggak kerja, gitu kan. Just Tapi warrior you masih have bisa makan. Puji Tuhan Bu, saya Oh masih bisa yeah makan, yeah masih bisa Oh I listrik love nyala what you terus, gitu say kan. Saya bilang gitu. Terus dia bilang, iya benar juga sih. Iya, itulah hebatnya Tuhan saya tuh Bu, saya bilang gitu. Oh Terus, yeah tante bisa aja. Iya, Yeah kalau saya coba kalau orang mungkin udah, iya ya tante ya, udah stres kalau saya mah Ah kalau jadi tante kata dia gitu. Oh Nggak boleh kayak gitu, itu kan bukan Holy, solusi, saya holy, bilang gitu. untukmu Kalau saya firman. modalnya cuma mengimani aja karena Tuhan saya nyuruhnya gitu, suruh saya Holy, percaya aja. Kan dia mah sumber, saya bilang gitu. Dia kan sumber segalanya, sumber rezeki segalanya. Tuhan ibu gitu nggak? Saya bilang gitu. Iya, Tuhan saya juga gitu. Emang iya, dia mah sumber, kata dia Lanjut. gitu. Shalom Sumber Bapak Ibu segalanya. Saya bilang iya, saudara-saudari kita dalam cuma segala tugasnya parameter semua mengimani aja percaya gambaran gitu, sama Bapak berhikmat. nanti Saya bilang gitu. Ya itu, puji Oh ya Tuhan. eh Just warrior you apa have eh Oh semuanya tuh yeah saya lewatin dengan Oh I love what you say perasaan yang tidak apa ya, tidak takut gitu loh, tidak gentar. Waktu saya Oh ngadepin yeah ablasi juga ada Yeah perasaan takut, tapi bukan takut takut Yeah takut mati, bukan Ah gitu. Saya Good ngerasain takut tuh karena memang Holy holy secara logikanya, Untukmu karena dokternya firman ngomong ke saya, bukan dokter yang operasi saya, tapi dokter Holy anestesi yang ngomong gini, Bu, nanti ada anestesi dari keluarga tolong tanda tangan gitu. Nanti sakit loh Bu, dengan gamblangnya dokternya ngomong gitu, langsung saya mikir, Lanjut
gitu kan. Shalom, Bapak Ibu, Waktu saya mikirnya saudara-saudari, macam-macam gitu, saudara terus waktu saya ingat lagi, Remetes ya mau habis Tuhan, saya gambar pasrah gitu kan. coba Akhirnya nanti udah, saya jalanin, memang sakitnya luar biasa. Jadi saya bisa pada saat di meja operasi, bukannya saya memikirkan pada saat itu penyakit saya yang jantung saya di solder gitu, justru saya memikirkan gini, begini ya, kali ya Tuhan Yesus pada saat yeay, disiksa gitu kan, yeay, dicambuk, diapain itu luar biasa kayak apa. Ini saya baru ketusuk, baru kerasa aja jantungnya, baru gitu aja udah kayaknya udah kayak gimana gitu kan. Itu saya nggak bisa bayangin gitu, makanya saya udah banyak bersyukur aja. Jadi saya percaya bahwa apa yang terjadi sama saya, apapun itu, saya Shalom, percaya Bapak Ibu, Tuhan izinkan, saudara-saudari, karena saya saudara percaya Remetes mau Tuhan ingin gambar coba menjadikan saya nanti sesuatu yang Dia inginkan, dan saya percaya itu indah. Saya percaya banget bahwa rencana Tuhan itu lebih indah gitu. Begitu aja, Pak Pendeta Yusuf, kesaksian dari saya. Terima kasih. Oh ya, yeay, Ya, puji Tuhan ya. Terima kasih buat Ibu Julia atas kesaksiannya, dan itulah kasih Tuhan ya teman-teman. Jadi Tuhan terus merangkul manusia untuk supaya bisa diselamatkan. Jadi teman-teman, untuk membuktikan bahwa kita ketemu Tuhan yang benar, dilihat dari buahnya teman-teman ya. Kalau buahnya itu penuh dengan kekerasan ya, itu sudah pasti itu buahnya itu berasal dari kegelapan atau dari setan. Tapi kalau Tuhan yang benar itu selalu penuh dengan kasih sayang ya. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan, kalau kamu ditampar pipi kanan, kasih juga pipi kiri. Tuhan Yesus mengajarkan, berdoalah buat musuh-musuhmu, mintalah berkat buat mereka, buat musuh-musuhmu. Kalau setan ya, bunuhlah semua manusia ya. Makanya kalau ada ajaran yang selalu menyuarakan halal darahnya, itu ajaran setan teman. Cuma banyak manusia tidak tahu ya. Karena apa? Karena Tuhan itu kasih sayang. Mana mungkin Tuhan mengajarkan manusia untuk saling membunuh. Cuma setan itu yang mengajarkan supaya manusia saling membenci, saling membunuh, saling menghabisi. Karena setan itu tidak mau manusia itu hidup bahagia. Semua akan dihancurkan sama setan. Cuma banyak orang yang tidak tahu siapa Tuhan yang benar. Bahkan ada orang yang salah menyangka. Bahkan ada orang yang berpegangan kepada ajaran yang sedikit-sedikit menghalalkan darah orang. Halal darahnya, tumpahkan darahnya. Ya. Jadi itulah teman-teman. Ini sesuatu yang kami hadirkan, kesaksian-kesaksian untuk membantu banyak orang, untuk membuat pemikiran banyak manusia itu bisa terbuka. Bahwa apa yang disampaikan oleh Ibu Julia dari omanya mengajarkan kasih sayang. Kenapa omanya mengajarkan kasih sayang? Karena omanya bertemu dengan Tuhan yang benar, ya. Jadi selalu diajarkan untuk berbuat baik, untuk selalu menyatakan kasih kepada orang lain. Jadi begitu teman-teman ya. Saya berdoa kesaksian ini bisa membantu teman-teman yang belum mengenal Tuhan untuk bisa mengerti, bisa menemukan Tuhan yang benar. Karena hidup ini singkat. Dan pastikan bahwa engkau selama hidup di dunia ini, engkau ketemu Tuhan yang benar. Karena kalau tidak, engkau pasti masuk neraka, teman-teman. Ya, jangan sampai menyesal. Karena menyesal kemudian tidak ada gunanya. Sesal kemudian tidak ada gunanya. Ya,
Manusia kalau sudah masuk neraka tidak bisa keluar. Ya, kalau ada ajaran yang bilang, oh kita dimurnikan di neraka, nanti sebentar lagi kita dikeluarkan, itu ajaran setan, itu penipuan teman-teman. Ya, kalau manusia sudah masuk neraka itu kekal selama-lamanya, tidak ada yang bisa keluarkan dari situ. Makanya kenapa ada kitab, kenapa ada ajaran, karena itu untuk menuntun supaya manusia persiapkan diri. Ya, mau ketemu presiden saja kita harus persiapkan diri. Ya, kita harus persiapkan diri, apalagi mau ketemu Tuhan. Kita harus persiapkan diri gimana ngomongnya, selamat paginya gimana, bahasanya apa yang akan kita keluarkan, ya, terus bajunya bagaimana, sopan enggak, pakai sepatu, jangan pakai sepatu yang sudah 2 tahun tidak dicuci, baru sampai depan istana kita sudah dicegat. Semua itu ada persiapan teman-teman, ada persyaratan. Makanya di dalam bahasa-bahasa yang kita lihat di medsos, syarat dan ketentuan berlaku. Di bank saja seperti itu, apalagi mau ketemu Tuhan teman-teman. Jadi persiapkan dirimu, jangan sampai engkau salah ketemu Tuhan. Setan engkau anggap Tuhan, ya. Bagaimana? Sekali lagi saya jelaskan teman-teman. Gampang untuk membedakan Tuhan yang benar dan setan yang menjadi Tuhan. Kalau setan menjadi Tuhan, selalu dia mengajarkan halal darahnya, ya, halal darahnya. Itu ajaran setan, teman-teman. Oke, ya, ini sedikit berbagi, teman-teman, ya. Mudah-mudahan bisa menjadi terang, bisa menjadikan pencerahan, bisa menolong bagi banyak orang untuk bisa menemukan Tuhan yang benar, bisa menemukan keselamatan, bisa mendapatkan apa yang kalian rindukan, apa yang dirindukan oleh manusia selama hidup di dalam dunia ini. Hidup ini singkat. Dan terima kasih buat Ibu Yulia, ya. Tuhan Yesus memberkati kesaksian Ibu, dan Tuhan Yesus juga memberkati semua teman-teman yang menyaksikan acara ini. Dan kita akan berjumpa di program selanjutnya, dan salam kemenangan buat kita semua. Amin. Mutumu firman. Siapa orang yang selalu ditunjuk presiden strategis pemerintah. Beliau adalah Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Bukan Bu Mega. Kalau PDIP yang pegang kontrol presiden, tentu nggak mungkin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari, salam banyak remetes mau kampanye Bapak nanti wow just born you have ya oh I love you say oh ya yeay makasih Bang. Holi mutumu firman. Siapa orang yang selalu ditunjuk presiden? Strategis pemerintah. Beliau adalah Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Bukan Bu Mega. Kalau PDIP yang pegang kontrol presiden, tentu nggak mungkin.